Jos gandos, netizens respon pernyataan DPR RI. Dalam beberapa tahun terakhir, program naturalisasi pemain sepak bola oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menjadi topik hangat di kalangan publik, politisi, dan pecinta sepak bola Indonesia. Isu ini kembali mencuat setelah beberapa anggota DPR RI mengusulkan agar komposisi timnas Indonesia dibagi secara lebih seimbang antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, dengan proporsi 60, 40 atau 50-50. Kali ini kita akan membahas secara mendalam isu tersebut, serta menanggapi reaksi netizen yang beragam. Program naturalisasi pemain sepak bola oleh PSSI sebenarnya bukan hal baru. Sejak era kepemimpinan Johar Arifin Husin hingga sekarang, PSSI telah membawa beberapa pemain keturunan Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri untuk memperkuat timnas. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar bisa bersaing di level internasional, terutama dalam ajang seperti Piala Dunia FIFA dan Piala Asia. Namun, program ini tidak lepas dari kritik. Banyak yang menilai naturalisasi hanya solusi instan dan tidak menyelesaikan masalah mendasar sepak bola Indonesia, seperti pembinaan pemain muda, infrastruktur yang kurang memadai, dan manajemen liga yang belum profesional. Dalam podcast episode kali ini, pandangan beberapa anggota DPR RI diangkat sebagai bahan diskusi. Eva Stefani Rataba dari fraksi Partai Nasdem menyoroti pentingnya naturalisasi dalam jangka pendek, tetapi menekankan bahwa pembinaan pemain lokal harus menjadi prioritas utama dalam jangka panjang. Di sisi lain, Habib Syarif Muhammad dari fraksi PKB mengkritisi program naturalisasi yang dinilainya dilakukan secara tergesa-gesa. Ia mengusulkan agar ke depan, komposisi timnas dibatasi dengan proporsi 60-40, di mana 40% pemain lokal dan 60% pemain naturalisasi. Menurutnya, dominasi pemain naturalisasi saat ini justru berisiko menghambat perkembangan pemain lokal. Kritik lebih keras datang dari Arizal Aziz dari Komisi 13 DPR. Ia menilai naturalisasi besar-besaran akan mematikan semangat dan masa depan anak negeri dalam sepak bola. Ia mengusulkan komposisi 50-50 antara pemain lokal dan naturalisasi. Bagaimana reaksi netizen terhadap usulan DPR tersebut? Tentu hal ini menarik untuk disimak. Sebagian netizen setuju dengan usulan komposisi 50-50 atau 60-40, dengan alasan bahwa pemain lokal perlu diberi kesempatan untuk berkembang. Namun, banyak juga yang skeptis, mengingat selama ini prestasi timnas Indonesia dengan pemain lokal belum bisa berbicara banyak di level AFC apalagi FIFA. Beberapa komentar netizen bahkan terkesan sinis, seperti contoh, dibagi 50-50. Mirip prinsip korupsi saja, sementara netizen lain mengatakan, kalau anggota dewan didominasi naturalisasi mungkin lebih baik. Lu GK tahu bola, lu taunya duit, cara mencuri duit sebanyak mungkin. Naturalisasi memang bisa menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan performa timnas, terutama dalam menghadapi turnamen besar. Namun, naturalisasi bukanlah solusi utama. Tanpa pembinaan pemain muda dan perbaikan sistem sepak bola nasional, Indonesia hanya akan terus bergantung pada pemain naturalisasi. Selanjutnya, kritik terhadap naturalisasi yang dinilai mengurangi nasionalisme perlu dilihat secara objektif. Sepak bola adalah olahraga global, dan banyak negara sukses yang juga memanfaatkan pemain naturalisasi tanpa mengurangi rasa nasionalisme warganya. Yang terpenting adalah bagaimana naturalisasi ini bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun sepak bola Indonesia. Dengan demikian, naturalisasi bukanlah musuh, tetapi juga bukan solusi utama. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara pemanfaatan pemain naturalisasi dan pembinaan pemain lokal, serta komitmen semua pihak untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Demikian ulasan kami, terkait respon netizen dengan usulan beberapa anggota DPR RI. Tetap di Bola TV Channel.